Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasifa Fiza dengan NIM 2511111320012 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem urapotik sebagai tugas dari Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urapotik, yaitu pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sistem urapotik. Jadi, sistem urapotik itu merupakan sistem tubuh yang berfungsi untuk memproduksi, menampung, dan mengeluarkan urin. Nah, sistem ini itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur kadar elektrolit, mengeluarkan zat sisa, metabolisme seperti urea dan kreatinin, serta membantu menjaga tekanan darah dan keseimbangan pH tubuh. Nah, proses pembentukan urin itu terjadi melalui serangkaian mekanisme biologis di dalam ginjal sebelum akhirnya dialirkan keluar tubuh melalui saluran kemih. Nah, apa aja sih organ-organ pada sistem urapotik itu? Nah, di sini itu ada 4, yaitu yang pertama ada ginjal atau ren, lalu yang kedua ada ureter, lalu yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih, lalu yang keempat ada uretra. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dan didahului dengan ginjal terlebih dahulu. Yang pertama, ada ginjal. Ginjal, apa sih itu ginjal? Nah, itu ginjal itu merupakan sebuah organ yang berbentuk seperti kacang. Nah, yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang pada bagian lumbal. Struktur ginjal itu terdiri dari korteks renal yang berisi nefron sebagai unit fungsional pembentuk urin, serta medula renal yang tersusun dari piramid ginjal, papila, calyx minor, dan mayor, hingga pelvis renalis sebagai muara sebelum masuk ke ureter. Ginjal sendiri itu menerima suplai darah dari arteri renalis dan mengembalikannya darah melalui vena renalis. Pada hilus renalis itu terdapat pintu masuk dan keluar pembuluh darah, saraf, dan pelvis renalis. Lalu untuk organ yang kedua ada ureter. Nah, ureter itu apa sih? Yaitu merupakan saluran otot, panjangnya itu sekitar 25-30 cm yang membawa urin dan pelvis renalis menuju vesika urinaria. Pada wanita sendiri, ureter itu berada berdekatan dengan arteri uterina sehingga berisiko terluka saat prosedur pembedahan seperti histerektomi. Ureter sendiri itu memiliki 3 penyempitan alami, yaitu saat keluar dari pelvis renalis, saat melewati arteri ilaka, dan saat masuk ke kandung kemih. Lalu untuk organ yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, ini merupakan organ berongga berotot yang berfungsi menampung urin hingga cukup penuh untuk dikeluarkan. Bentuknya itu dapat berubah sesuai dengan volume urinnya sendiri dengan otot dinding yang disebut M. detrusor. Di bagian dasar kandung kemih itu terdapat trigonum vesicae, yaitu area berbentuk segitiga yang dibatasi 2 muara ureter dan 1 muara uretra interna. Kandung kemih sendiri itu mendapatkan suplai saraf, simpatis, dan parasimpatis yang mengatur proses pengisian dan pengosongan urin. Lalu ada uretra. Uretra sendiri itu merupakan saluran akhir sistem urapotik yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, pada pria sendiri itu uretra itu lebih panjang tuh sekitar 20 cm dan terbagi menjadi pars prostatica, membrana kea, dan
spongiosa dengan masing-masing itu bagian melewati struktur seperti prostat, diafragma uregenitalis, dan corpus spongiosum hingga mencapai glans penis. Nah, sedangkan pada wanita, uretra itu jauh lebih pendek, yaitu sekitar 3,5 cm dan bermuara di vestibulum vagina, sehingga lebih rentan terjadinya infeksi. Uretra sendiri itu dilengkapi dengan sfinkter interna dan eksterna yang mengatur proses miksi serta menerima suplai darah dan saraf dari cabang pelvis untuk menunjang fungsinya. Lalu di sini apa sih proses dari pembentukan urin? Nah, untuk proses yang pertama itu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi itu terjadi di glomerulus ketika darah yang masuk melalui arteriol aferen yang disaring sehingga menghasilkan filtrat glomerulus. Zat kecil seperti air, ion, glukosa, dan urea itu dapat lolos, sedangkan protein besar dan sel darah tidak dapat disaring. Untuk yang proses yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali. Nah, proses ini itu terjadi setelah filtrasi, yaitu filtrat mengalir ke tubulus proksimal, ansahel, dan tubulus distal. Pada tahap ini, tubuh itu menyerap kembali zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, dan ion tertentu melalui kapilar peritubular, sehingga volume filtrat itu berkurang dan konsentrasinya dapat berubah. Lalu untuk proses yang terakhir yaitu ada proses sekresi. Nah, sekresi sendiri itu merupakan proses penambahan zat sisa atau ion yang tidak dibutuhkan tubuh ke dalam filtrat. Nah, terutama di tubulus distal dan kolektivus. Zat seperti ion hidrogen, kalium, dan amonia disekresikan untuk menjaga keseimbangan asam basa dan mengeluarkan sisa metabolismenya hingga terbentuknya urin akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan apa aja sih atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem uropotik, yaitu yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, infeksi ini terjadi itu disebabkan oleh bakteri, terutama pada E. coli, yang menyerang uretra, kandung kemih, atau bahkan ginjal. Gejalanya itu meliputi seperti nyeri saat buang air kecil, urinnya keruh, dan frekuensi berkemihnya itu meningkat. Nah, wanita itu lebih rentan terjadi karena uretranya itu lebih pendek. Lalu yang kedua ada batu ginjal. Nah, ini terbentuknya kristal atau batu dari mineral seperti kalsium oksalat yang mengendap di ginjal atau ureter. Batu itu dapat menyebabkan nyeri hebat, terutama saat ureter berusaha mengeluarkannya melalui peningkatan peristaltik. Lalu yang ketiga, ada gagal ginjal. Nah, kondisi ini terjadi ketika ginjal itu tidak dapat mampu menyaring darah dengan baik dan dapat terjadi akut atau kronis. Akibatnya itu zat beracun menumpuk di dalam tubuh dan pasien memerlukan hemodialisis atau transplantasi pada ginjal. Lalu apa sih perbedaan antara sistem uropotik pada pria dan juga pada wanita? Nah, kalau pada pria itu panjang uretranya itu kurang lebih 20 cm. Nah, uretranya itu juga terbagi menjadi pars prostatica, pars membranacea, dan pars spongiosa yang berfungsi ganda sebagai saluran urin dan ejakulasi. Nah, pada pria itu dikelilingi struktur seperti prostat dan corpus spongiosum, dan pada pria itu lebih jarang mengalami infeksi saluran kencing karena uretranya lebih panjang. Nah, sedangkan pada wanita, panjang uretranya itu hanya kurang lebih 3-5 cm. Nah, kalau uretra lebih pendek dan lurus tanpa pembagian seperti pada pria. Lalu, pada wanita ini hanya berfungsi sebagai saluran urin dan bermuara di vestibulum vagina di bawah klitoris. Dan pada wanita ini itu lebih rentan terjadinya infeksi saluran kencing karena uretranya itu lebih pendek dan lebih dekat dengan anus.
Lalu bagaimana sih cara menjaga organ-organ pada sistem urapotik itu? Yaitu yang pertama dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, yaitu dengan minum air putih dengan sekitar 8 gelas per hari untuk memenuhi fungsi filtrasi pada ginjal. Lalu yang kedua yaitu tidak mengonsumsi penggunaan obat yang berlebihan, yaitu terutama pada obat pereda nyeri yang tertentu yang dapat merusak ginjal jika digunakan secara berlebihan. Lalu yang ketiga, tidak menahan buang air kecil. Nah, itu sangat penting karena dapat menyebabkan infeksi dan melemahkan otot kandung kemih. Nah, kita sampai pada tahap yang terakhir, yaitu pada kesimpulan. Nah, sistem urapotik itu berperan penting dalam menyaring darah, pembentukan urin, dan menjaga keseimbangan cairan, serta elektrolit tubuh. Organ-organnya itu seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja sama melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Perbedaan utamanya itu pada pria dan wanita terletak pada panjang uretra. Dan menjaga kesehatan sistem ini itu sangat penting dilakukan dengan memenuhi cairan tubuh, tidak menahan urin, dan menggunakan obat secara bijak. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya, penjelasan mengenai sistem urapotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.